Selamat datang kembali di seri akuntansi keuangan. Kali ini yang akan kita bahas adalah akuntansi untuk pengakuan pendapatan. Tentu Anda masih ingat bahwa untuk mengakui pendapatan itu ada 5 tahapannya. Yang pertama, mengidentifikasi apakah ada kontrak dengan customer atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi ada berapa banyak separate performance obligation. Yang ketiga, berapa transaction price-nya. Yang keempat, bagaimana mengalokasikan transaction price. Yang kelima adalah kapan mengakui pendapatan. Pendapatan diakui tentu saja ketika performance obligation-nya satisfied atau sudah dipenuhi. Nah, kali ini kita fokus pada sales return and allowance, retur penjualan. Retur penjualan itu bisa diberikan karena beberapa alasan. Sebagai contoh, customer tidak puas dengan barang yang kita jual atau barangnya cacat atau rusak. Adanya sales return ini bisa menyebabkan adanya pengembalian penuh atau sebagian dari uang yang diterima dari customer, atau dia bisa menjadi kredit bagi pembelian customer berikutnya, atau bisa juga ditukar dengan produk yang lain. Sebagai contoh, pada tanggal 12 Januari si vendor menjual 100 kamera senilai 100 euro secara kredit. Dengan demikian kita tahu bahwa nilai salesnya itu adalah 10.000 dari 100 kamera dikalikan 100. Vendor ini memiliki kebijakan bahwa Amaya itu boleh mengembalikan kamera yang tidak terpakai dalam 45 hari. Harga pokok dari masing-masing kamera ini adalah 60, maka kita tahu bahwa cost of goods sold-nya adalah 60 dikali 100, yaitu 6.000. Dalam penjualan ini, si vendor membuat estimasi bahwa akan ada 3 kamera yang akan dikembalikan. Biaya untuk merecovering produk atau menjual kembali produk itu tidak material, karena produk itu bisa dijual. Maka bagaimanakah si vendor ini membuat pengakuan pada tanggal 12 Januari? Ya, tanggal 12 Januari seperti biasa dicatat adanya penjualan secara kredit, account receivable-nya di debit, kreditkan ke sales revenue. Jangan lupa kita juga harus mencatat adanya cost of goods sold dan juga mengurangi inventory. Masih melanjutkan dari ceritanya si vendor, ternyata tanggal 24 Januari Amaya mengembalikan 2 kamera karena warnanya salah. Maka yang dicatat oleh vendor adalah debitkan ke sales return and allowance, dikreditkan ke accounts receivable senilai 2 dikalikan dengan 100 euro. Dan kita debitkan kembali inventory, kita kreditkan cost of goods sold senilai 122 dikalikan 60. Tadi si vendor membuat estimasi bahwa 3 akan kembali dan ini 2 sudah kembali. Nah, apabila sampai pada akhir periode, dalam hal ini akhir bulan Januari, tidak ada lagi kamera yang dikembalikan oleh si Amaya, maka vendor perlu membuat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena bisa jadi dalam waktu 45 hari, berarti sampai Februari, Amaya itu akan mengembalikan 1 kamera sesuai dengan ekspektasinya si vendor. Maka yang dilakukan adalah tanggal 31 Januari didebitkan sales return and allowance, dikreditkan ke refund liability senilai 101 produk dikalikan dengan harga jualnya. Selain itu, juga dicatat adanya kemungkinan inventory yang akan kembali dan dikreditkan ke cost of goods sold. Dengan demikian, maka pendapatan sesungguhnya yang diakui oleh vendor itu bukan berasal dari 100 kamera, tetapi berasal dari 97 kamera yang dijual. Kalau kita lihat di income statement ada sales revenue sebesar 10.000 dikurangi dengan sales return, retur penjualan sebanyak 3 kamera yaitu 300. Dengan demikian net sales-nya hanya 9.700. Cost of goods sold-nya juga bukan dihitung dari 100 unit tetapi dari 97 unit. Dengan demikian ada gross profit sebesar 3.880. Sebaliknya di statement of financial position di neraca maka akan ada account receivable sebanyak 9.800, return inventory ada 180 karena ekspektasinya 3 akan kembali. Kemudian ada refund liability sebesar 100 dari 1 kamera yang belum dikembalikan oleh Amaya tetapi sudah diperhitungkan atau sudah diramalkan oleh vendor akan dikembalikan. Nah, bagaimana kalau ternyata transaksi antara vendor dengan Amaya tadi adalah transaksi yang tunai?
Apabila transaksinya tunai, maka pada saat penjualan itu dicatatnya adalah kas di debit dikreditkan ke penjualan, HPP di debit kreditkan ke inventory. Nah, ketika Amaya mengembalikan kamera pada tanggal 24 Januari, bisa dicatat debitnya adalah sales return and allowance dikreditkan ke refund liability. Ini dilakukan apabila vendor belum membayar kepada Amaya. Tetapi kalau sudah dibayar, maka ini langsung dikreditkan ke kas. Kemudian jangan lupa kita mengembalikan inventory, jadi inventory yang di debit, cost of goods sold-nya di kredit. Pada tanggal 31 Januari di akhir periode, vendor perlu membuat jurnal penyesuaian. Sama, penjualan kredit maupun penjualan tunai tetap sama harus membuat alokasi adanya sales return and allowance. Jadi sales return and allowance-nya di debit, kita kreditkan ke refund liability. Ini nggak bisa dicatat sebagai cash karena ini baru perkiraan. Jangan lupa kita debitkan estimated inventory returns dan dikreditkan ke cost of goods sold sebanyak 1 kamera. Dengan penjualan yang tunai ini, posisi income statement-nya sama, tidak berubah, tetapi yang berbeda adalah posisi di neraca. Jadi kas-nya itu masih 10.000 karena dianggap yang sebelumnya itu belum dibayar. Kemudian ada return inventory, ada 3 inventory seharga 180 dan ada refund liability sebanyak 300. Di video berikutnya kita bahas terkait dengan repurchase agreement.